Jadi di antara yang diceritakan Mbah Halim Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robiah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robiah sabda sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah, saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas, padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah, sehingga gak ada perdebatan. Itu kan Umar, kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah, seargumentatif itu. Maka saran saya kepada alumni Kerapjak, santri-santri Kerapjak, karena saya hanya berani ngomong sama santri Kerapjak, sama mas saya ada berani kalah sepuh, itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal, kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam itu? Sehingga diantara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan sama Allah, nggak boleh, bukan berarti kamu saja. Redaksinya famana aniha, memang nggak boleh, redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya nggak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru, Mbah Mun luwih ikhlas dibanding ditukari wong liya. Nakno kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas dibanding ditabuk tonggo. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD itu kan, atau dikritik orang-orang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran, justru bagus kiai tukaran dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Halim Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Halim Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan, itu yang membawa Thariqah Syadziliyah di Solo Raya, yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu diantara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadziliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah, pesan saya karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa qiraah sabah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling yang pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa sab'ah ke sini itu adalah Mbah Munawir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbak Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbak Dola. Dulu Mbak Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Badola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Su'eb. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofia, itu angsal keluarga Lasem, yang adiknya
Sofia ini punya adik Badi'ah yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di garwa Ki Mansur punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga Sanad Guru ya Lasem. Tapi Lasem Badawi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Nah, Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan, terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar. Itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali, biografinya Mbah Maksum. Itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar, itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Su'aib. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu nggak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal. Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong penting. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji itu agak beling itu, pokoknya beling lah gitu. Seneng siapa itu, rondo lah apa itu. Pokoknya beling gitu. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu, Mbah Mun tanyanya lucu. Lu ayu no cung, wahyu banget Mbah, wahyu. Itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas bodine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya abek bakas ayu hak timbang iya no malah kozaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang waji kok zino kaji, maka larinya ke kozaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang nggak penting. Loh ayu no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya nggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, suwengi lulus sangka maksiat, bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, nggak pakai tahajud, nggak pakai wiridan, karena Ki Jawa juga kalau rapati potongan ahli ibadah gitu, itu jagungan gitu. Jadi setahu saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi, sama masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis, karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Hindun itu. Jadi dulu itu ya guyon terus ketika ketemu. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku teko ditata nomangan. Jadi ukurannya ya ternyata sampai sana dikeimangan tenan. Masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku kiai urung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mungkin Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, mereknya apa merek? Jadi itu Mbah Hamid jawab, ya paling Holden itu. Nah, paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri diundang Mbah Hamid gak dikasih bisaroh. Karena utangnya sudah banyak Mbah Hamid, Mbah Bisri ini utang doa tadi. Itu ya gak dikasih besar ya gak mau kesang apa-apa kelambimu kayak aku. Didol sama muhibbinya Mbah Hamid itu harganya melebihi jatah bisaroh. Ketemu Mbah Hamid, Kang, susu Kang, mergo. Jadi dulu itu rileks, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanad itu ya rileks, hidupnya itu rileks. Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu
musyawarah sering sama Gus Zofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis Lubil Usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih, Mbah Ber itu sangat al-usuli Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid diantaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Husul fi Syarhi Lubil Usul. Itu Thariqatul Husul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensarah ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul. Beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem, karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil itu diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair Kiai Fakih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud termasuk orang yang dekat Mbah Munawir, sampai putrane Mbah Mahfud namanya Gus Muhammad dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara seperti itu. Diantara di usul fikih diterangkan, ketika diantara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, ya tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes, nggak bisa seperti itu. Ithma min mubahin illa wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagungan semalaman itu Allah ngitungnya itu hada taroka dugem, wahada taroka delok dangdut, wahada taroka kada wakada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas kaya ora kuat timbang gremeng wis. Sewengi jagungan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Karena wae ngrumati ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga sahabat sama Gus Zofur itu mesti tak niati gitu. Jagungan wong alim itu ibadah, dan menikmati ibadah adalah dabul aulia wa dabul ulama. Kata Imam Ghazali pada akhirnya waqud buhadatin al istilzat bil mubahat. Kata Imam Ghazali pada akhirnya qutbu hadatin, madaru hadatin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al-istidzat bimbah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa qasmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain isra potongan. Tapi nak kangkang neng komplek H gitu jagungan mbek kancane, ngenang melarate, bawa ngenang ras sekolah ramunggah, kenangan sing ramunggah diarani istiqomah. Gitu kan. Diarani tulus zaman, kok sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang hafal 3 tahun mesti digojol kancane, gak apik kesusu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang nggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya.